Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibah lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita puji dan kita bersyukur Allah tanpa henti sebagai hamba-hambanya yang mengaku dan meyakini bahwa semua kemuliaan dan kebaikan yang kita terima hari ini adalah dari Allah semata-mata. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk kekasih kita bersama-sama, qudwah hasanah bagi kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin, Habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang beriman yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Baiklah, pertemuan ini sudah direncanakan dalam lauhul mahfuznya Allah. Pertemuan ini walaupun mungkin 1 bulan yang lalu, keluarga besar hamba-hamba Allah yang beriman yang terhimpun di bawah ikatan alumni PPA mungkin belum punya rencana bulan yang lalu, tetapi sekarang berkumpul di sini, berjumpa dengan salah seorang penggiat dakwah, pengelola dan pembina generasi, yaitu hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali. Sudah Allah tentukan itu di Lauhul Mahfuz sana. Tetapi yang menggembirakan saya, ini baik sangkanya saya ya kepada kita semua, yang menggembirakan saya pasti yang menggerakkan kemari cuma iman. Karena kita nggak punya kepentingan apa-apa, kepentingan bisnis nggak ada, kepentingan pernikahan juga tidak ada, kepentingan keluarga karena ada ikatan kesukuan semacamnya juga tidak ada. Lalu apa yang menggerakkan kita kemari adalah iman. Oh, karena dia adalah ustadz, mendatangi ustadz itu adalah karena iman. Karena dia adalah ulama, karena dia adalah spesialis akhir zaman, kita datang ke sana itu namanya karena iman. Karena tidak ada unsur dunia yang mendorong kita untuk ingin menjalin hubungan. Maka kabar gembira yang mau saya sampaikan begini ya. Kabar gembiranya adalah apa kata Rasulullah SAW? Inna yawmal qiyamah la unasan. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada manusia-manusia. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Seluruh para nabi-nabi dan orang-orang syahid cemburu dengan orang-orang itu. Inna wujuhahum lanur. Kenapa? Karena wajah mereka mengeluarkan cahaya. Dan tubuh-tubuh mereka mengeluarkan cahaya. Wa innahum 'alan nur, dan mereka juga diizinkan Allah berdiri di atas cahaya. Cemburu para nabi, cemburu para syuhada. Lalu apa kata para sahabat? Sifhum lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sebutkan kepada kami siapa mereka-mereka itu dan apa keistimewaan mereka di dunia. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia berkumpul bersama-sama bukan karena bisnis, bukan karena persemandaan pernikahan, bukan karena ada urusan dunia yang menjadikan mereka untuk berkumpul macam reunian, tapi bukan karena mereka satu kelas, tapi kayak reunian PPA ini. Ini reunian karena Allah. Tidak ada hebatnya PPA kecuali karena PPA mengupas akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita mengerti siapa kita sedang di mana, mau kemana, menuju siapa kita, dan Allah itu apa dan bagaimana. Pada akhirnya kita merasa ada satu kepentingan untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga duduk berkumpul macam ini. Lalu kata Rasulullah SAW berikutnya, mereka itu pada hari kiamat dipanggil oleh Allah. Ainal mutahabbuna fiyah. Manakah orang-orang yang ketika di dunia hati mereka lengket antara satu dengan yang lain-lain hanya karena saya. Wal mutajalisuna fiyah. Mereka dulu duduk-duduk bersama juga karena saya. Wal mutazawiruna fiyah. Mereka saling berkunjung dulu di dunia juga karena saya.
wal mutabadziluna fiyya. Mereka ketika di dunia saling berkorban, ya, saling berkorban, saling menyumbang, saling dukung-mendukung, membantu juga karena saya. Dipanggil oleh Allah SWT pada hari kiamat. Sini, kumpul semuanya. Lalu mereka diletakkan di tempat yang terbuat dari cahaya. Wajah mereka bercahaya, tubuh mereka bercahaya. Dan ini para nabi dan para syuhada cemburu. Ternyata ini orang-orangnya. Nah, kita berbaik sangka sekarang, semoga orang-orang itu adalah kita-kita ini. Karena sekali lagi, tidak ada sebuah kepentingan dunia pun yang mengikat kita bersama. Kecuali karena kita dipertemukan hati kita oleh Allah. Sebab kata Rasulullah SAW, innal mu'minina arwahuhum junudun mujannadah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, roh-roh mereka bagaikan bala tentara yang sangat mudah diatur, dikompakkan, disatukan, dirapikan. Ketemu terus jiwa mereka itu. Badan boleh berjauhan tapi hati itu dekat. Badan boleh berjauhan tetapi jiwa itu terasa sudah rapat. Ada suasana hangat, ada suasana tenang ketika sedang bersama-sama, ada suasana rindu ketika sedang berjauhan. Tetapi disatukan oleh doa, ya Allah jaga saudaraku, ya Allah lindungi sahabatku, ya Allah. Nah nanti di akhirat apa yang terjadi? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua orang yang dekat dulu di dunia, semua yang dekat dulu di dunia, suami dekat dengan istri, istri dekat dengan suami, ayah dekat dengan anak, anak dekat dengan ayah, ibu dekat dengan anak, anak dekat dengan ibu, nenek dengan cucu, cucu dengan kakek, dan seterusnya. Yang dulu dekat, majikan dekat dengan anak buahnya, atasan dekat dengan bawahannya, semua yang dekat-dekat di dunia. Tetapi yang membuat mereka dekat bukan Allah. Adu. Nanti pada hari kiamat akan saling membenci sesama mereka, akan saling memusuhi sesama mereka, saling salah menyalahkan, kutuk mengutuk, caci mencaci sesama mereka. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang dulu di dunia dekat, dan kedekatan mereka adalah dalam rangka ketakwaan. Bagaimana cara meningkatkan iman, bagaimana cara menambahkan amal, bagaimana cara untuk bisa berjuang untuk Islam, memikirkan tentang agama, tentang nasib kaum muslimin dan sebagainya. Karena itu mereka dulu di dunia dekat. Maka mereka nanti pada hari kiamat yang terjadi apa? Mereka saling mencari, mereka saling menolong, mereka saling menyelamatkan. Makanya kata Rasulullah SAW, perbanyaklah di dunia sahabat-sahabat orang yang bertakwa, sebab mereka di akhirat akan menolongmu. Mereka di akhirat akan menolongmu. Makin banyak sahabat kita orang bertakwa, makin baik. La tujallis illa taqiyyan. Jangan engkau banyak duduk kecuali bersama orang yang bertakwa. Ya, la yakul ta'amaka illa taqi. Janganlah yang memakan makanan engkau kecuali orang yang bertakwa. Tadi siapa yang menyangka dalam nasi bungkus tadi ada nama Zulkifli Muhammad Ali? Ya Allah. Enggak ada yang menyangka. Turun pun kemari udah niat mau makan di atas tuh. Dan niat mau makan di atas. Yang nunggu tuh di sini. Ya, makan. Dan itu amalannya dari hadis Nabi, la yakul ta'amaka illa taqi. Jangan yang memakan makananmu kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Biasakan suasana macam ini. Biasakan. Sebab kata Imam Hasan Al-Basri, ini Hasan Al-Basri adalah figur tabi'in, di mana beliau ini kata para generasi di zamannya, kami tidak menemukan orang yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah, paling mirip akhlaknya dengan Rasulullah kecuali Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini memiliki pandangan mata hati yang dalam dan tajam. Beliau adalah ulama lautan ilmu. Hasan Al-Basri, beliau berkata, ikhwani ahabbu ilayya min ahli. Saudara-saudaraku dalam agama, dalam pengajian, dalam perjuangan, ya, lebih aku cintai daripada keluarga kandungku. Kenapa? Fa ikhwani yudzakirunanillah wal akhirah. Saudara-saudaraku mengingatkan aku selalu tentang Allah dan tentang akhirat. Ingat sebulan, ingat salat tahajud. Ingat sebulan, ingat duha. Ketemu dengan sebulan, ingat tauhid, ingat akidah, ingat amal soleh. Ya, pokoknya menjadi simbol. Kawan-kawan kita menjadi simbol. Ini pengorbanan untuk Islam, ini amalannya untuk Islam, ini Masya Allah dakwahnya untuk Islam. Sehingga suasana Islam itu ketika berkumpul dengan kawan-kawan hidup.
Ini yang menjadikan aku sangat mencintai saudaraku melebihi pada cintaku pada keluargaku. Kenapa? Fa ahli yudzakirunani dunya. Sementara keluarga kandungku cuma dunia yang mereka ingatkan diriku. Berapa pendapatan hari ini? Apa penghasilan dunia hari ini? Bagaimana besok? Bagaimana bulan depan? Bagaimana tahun depan? Dunia. Tapi saudaraku seiman tidak. Nah baiklah, ikhwati fillah arsyadakumullah. Juga kita ingin mengikat diri kita dalam sebuah kepentingan suci, di mana Rasulullah bersabda nanti pada hari kiamat hanya 7 orang yang mendapatkan perlindungan khusus dari Allah SWT, ketika tidak ada satupun yang berhak mendapatkan perlindungan kecuali hanya mereka. Salah satunya adalah orang-orang yang di dunia hati mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pertahankan ini. Kita tidak ingin ada satupun asbab dunia yang memisahkan kita. Kita tidak ingin itu. Kalau kita ingin menguatkan balik barisan kita dalam hal yang sifatnya dunia, tidak apa-apa. Bermuamalah sama kita, mungkin kita buka perusahaan, mungkin kita buka bisnis bersama atau apalah namanya, tidak apa-apa. Tapi ingat, coba tiru apa yang menjadi yang melegenda dalam kisah 9 orang pemodal yang ada di Timur Tengah. Masih ingat? Lalu mereka melibatkan Allah yang ke-10. Nah, ingat, kalau macam itu kita tidak apa-apa. Kita buatkan perusahaan untuk Allah yuk, gitu. Kita menjalankannya di dunia. Hasilnya adalah untuk agama Allah SWT. Lihat bagaimana Allah akan menjadikan perusahaan itu seperti apa. Nah, kalau ada minat dan semangat seperti itu, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya semata-mata ingin menambah cari keuntungan, kita agak-agak lah, ya. Kita agak-agak. Kalau kira-kira akan membuat kita jauh antara satu dengan yang lain. Karena ketika dunia ini sudah menyelusup masuk dalam hati kita, maka akhir akan tersingkir. Makin besar porsi dunia di hati kita, makin kecil porsi akhirat di hati kita. Ini otomatis. Ibarat gelas ini cuma 2 isinya, udara atau air. Makin banyak air masuk, makin sedikit udara di dalamnya. Makin sedikit air di dalam, maka makin banyak udara di dalamnya. Macam itulah hati. Hati ini tidak akan bisa diisi oleh 2 bersamaan, kecuali yang lain akan mengalahkan. Nah, kita sekarang bertakwalah kepada Allah di akhir zaman ini. Sangat banyak sekali saudara kita yang akan berguguran daripada imannya, akan batal tauhidnya dan akidahnya. Saya mungkin berpesan pada kawan-kawan semua agar pelajarilah tentang 10 pembatal syahadat. Di akhir zaman ini sangat banyak yang syahadatnya batal, sementara dia tidak nyadar. Ini yang khawatirnya kita. Kalau dia bertanya, Ustaz, kalau nggak sadar kan berarti dia nggak tahu itu. Kalau dia nggak tahu kan berarti nggak berdosa. Tidak seperti itu ya. Akidah kita misalnya sunnah wal jamaah, kamu tahu, kamu tidak tahu, kamu tetap akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Sebab apa? Allah sudah kasih kita modal untuk bisa cari tahu. Mata ini modal untuk cari tahu, sehingga kita bisa membaca. Telinga ini modal, sehingga kita bisa mencari tahu, sehingga kita bisa mendengar. Ya, mulut ini modal, sehingga kita bisa untuk bertanya. Ya, dan otak serta hati ini akan dituntut oleh Allah. La taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Kamu jangan berhenti dalam hal yang kamu belum tahu. Wajib cari tahu, karena matamu, telingamu, otak hatimu akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak cari tahu. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu. Saya berharap semua ya saudaraku yang tercinta agar suami istri di rumah serius mempelajari 10 pembatal syahadat. Setelah itu yang berikutnya yang saya betul-betul anjurkan adalah pelajarilah sifat-sifat dan ciri-ciri orang munafik di dalam Al-Quran, dalam hadis, di mana Syekh Ibnu Qayyim sudah mengumpulkan sifat-sifat orang munafik itu. Kenapa ini saya tekankan? Supaya kita seperti para sahabat Nabi. Para sahabat itu paling gelisah kalau di dirinya ada sifat-sifat munafik. Nah, kita meniru para sahabat sebisanya. Karena sahabat-sahabat ini dijamin oleh Allah seluruhnya ahli surga. Seluruhnya benar. Seluruh sahabat-sahabat Nabi dijamin oleh Allah, dan Rasulullah juga menyampaikan mereka, siapapun mereka ada di atas kebenaran. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meniru para sahabat sampai hari kiamat, yang meniru ini pun akan masuk surga. Berarti kita wajib meniru para sahabat. Nah, sahabat bagaimana? Sangat takut kalau di dirinya ada sifat-sifat munafikan. Rasanya di akhir zaman ini, kita yang paling berhak untuk mencari tahu apa-apa itu sifat-sifat munafik, sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita. Awak tahu beda antara ular tanah dengan balui, itu penting. Penting. Supaya kita tidak menganggap semuanya belut. Asal hitam, licin, balui. Padahal ada yang mirip dengan belut tetapi mematikan, ular tanah.
Jadi ketika kita ada ilmu, kita bisa mengantisipasi, oh yang ini belut, tempat tinggalnya biasanya di sini. Tapi kalau yang sudah kemana-mana, belut nggak mungkin sampai di sini. Kita sudah tahu, apalagi bentuknya, ada beberapa bentuk khusus. Nah ini, orang-orang munafik itu sangat perlu kita ketahui dan pastikan diri kita bukan salah satu di antara mereka. Ya, mungkin ini pesan saya yang terdalam untuk seluruh tamu-tamu Allah yang didatangkan Allah kemari. Dan ini adalah tamu-tamu kehormatan kami, dan minta maaf saya malah tahunnya barusan. Kalau sudah ada tamu dari sejak kemarin memang sudah disampaikan, udah akan ada dari PPA datang besok. Cuman saya lupa nanyakan jam berapa, ya jam berapa, sehingga baru habis zuhuran ya, saya bisa turun ke sini. Dan akramtumuna, antum semua sudah membuat kemuliaan bagi kami dan mendatangkan kebaikan dan barokah yang banyak bagi kami. Karena ketika tamu-tamu yang beriman berdatangan, itu menandakan ada rezeki, ada kemuliaan yang sedang Allah datangkan kepada kita. Ya, ada keharuman yang sedang Allah ciptakan untuk kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dilanjutkan dengan pertemuan, dilanjutkan lagi dengan pertemuan, dan akhirnya kita bisa berjalan bersama-sama menguatkan agama Allah ini. Karena ternyata perintah Allah kepada seluruh para nabi dan rasul adalah an aqimuddin wala tatafarraqu. Tegakkan agama ini bersama-sama, jangan kamu berpecah belah. Nah, kita ingin makin kita bersama makin kita kuat, makin ringan beban yang kita pikul. Ya, yadullah mal jamaah, pertolongan Allah adalah dalam kebersamaan. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang jangan hanya sekali. Kalau tidak di sini kita bertemu, mungkin kita bertemu di Bukit Tinggi. Kalau tidak Bukit Tinggi kita bertemu, mungkin kita bertemu di Padang. Ya, di mana kita bisa bertemu bersama. Pertemuan itu hanya sekali lagi duduk bersama karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perkataan Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah. Ayo kita duduk bersama-sama sebentar, kita tambah cas iman kita lagi. Ya, kita cas lagi iman kita. Duduk bersama-sama begini, mengingatkan lagi tentang apa-apa yang kita pernah jemput dulu dari hidayah. Ya, kita telah menjemput hidayah bersama-sama, dan sekarang kita bertemu kembali, segarkan lagi suasana hidayah tersebut, insyaallah. Jadi mungkin dari saya hanya segitu dulu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua segala kebaikan yang sebentar lagi akan kita doakan. Ya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua kebaikan yang kita perlukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana ya hayyun ya qayyum, ya hayyun ya qayyum, ya hayyun ya qayyum, ya mujibas sa'ilin. Wahai Rabb kami seluruhnya adalah makhluk-Mu ya Allah. Kami ini adalah ciptaan-Mu, kami inilah abdi-abdi dan hamba-Mu. Seluruh kami hidup dengan izin-Mu, dan nyawa-nyawa kami adalah genggaman tangan-Mu. Kepadamu kami seluruhnya pasti kembali ya Allah. Kami tidak bisa lari, bersembunyi, mengelak daripadamu, kecuali kami wajib tunduk ya Allah sepenuhnya kepadamu. Ya Rabbana, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha tahu kapan dan siapa di antara kami yang lebih dulu meninggalkan dunia fana ini ya Allah. Dan kapan di antara kami dan di mana dalam keadaan apa kami akan berakhir di kehidupan ini. Dan Engkau yang maha tahu siapa di antara kami yang ada dalam rahmat-Mu, dalam surga-Mu, dan siapa di antara kami yang ada di dalam neraka-Mu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dan segala keburukan. Kami takut kepadamu ya Allah. Kami takut dari kebencian-Mu. Kami takut kepadamu darinya Engkau berpaling kepada dari kami. Kami takut dari azab dan neraka-Mu ya Allah. Maka kami angkat tangan-tangan kami kepadamu ya Allah. Ampuni seluruh dosa yang pernah kami buat dalam hidup kami. Apapun bentuk dosa tersebut, yang kami kerjakan dalam keadaan sadar atau tidak, yang kami kerjakan dalam keadaan kami sudah berilmu atau belum, yang kami kerjakan ya Allah dalam hidup kami yang kami ingat atau sudah kami lupa, ampuni semuanya ya Allah. Kami mohon kepadamu, seluruh catatan amal soleh kami dan dosa-dosa kami tersimpan rapi di sisi-Mu ya Allah. Yang kami yakini ya Rabb kami, dosa kami jauh lebih besar dan lebih banyak
Dan itu yang pasti ya Allah, yang tersimpan di sisimu. Sementara amal soleh yang kami buat belum tentu sudah Engkau terima ya Allah. Mungkin kami pernah ria, mungkin kami pernah bercerita di sana kemari, mungkin kami ujub dan bangga dengan diri kami dengan amal itu ya Allah. Mungkin saja kami sudah hasad dan dengki sehingga kami dibakar amal-amal soleh yang kami punya. Kami ini sebenarnya mengaku kami bukan apa-apa di mata-Mu ya Allah. Kami ini bukan siapa-siapa ya Allah. Banyak umur yang sudah Engkau percayakan kami hidup di atasnya, dan sedikit yang kami pakai untuk membela agama-Mu ya Allah. Sebagian besar umur kami pakai untuk menumpuk dunia, memburu dunia, mencari dunia, sehingga kami banyak punya hisab pada hari kiamat kelak ya Allah. Sementara Rasul-Mu dan para sahabat-sahabat, hidup mereka gunakan seluruhnya untuk menegakkan agama-Mu ya Allah, menyembah-Mu dan mengajak manusia sebanyak-banyaknya menyembah-Mu. Ya Rabbana, izinkan kami di sisa umur kami yang ada berguna untuk agama-Mu ya Allah. Izinkan kami di sisa umur kami yang masih ada, kami mampu meniru secara sempurna akhlak kepribadian para sahabat-sahabat Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan di antara kami ada yang mampu menjadi Abdurrahman bin Auf, ada yang menjadi Ali bin Abi Thalib, ada yang menjadi Khalid bin Walid, ada yang menjadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang menjadi Uthman bin Affan, ada yang menjadi Umar bin Al-Khattab. Ya Rabbana, jadikan di antara kami ada figur-figur sahabat ya Allah. Karena mereka berawal bersama Rasulullah di usia 30-an, sedikit yang di usia 20-an ya Rabbal Alamin. Maka ambil kami di akhir zaman ini di antara calon-calon orang-orang yang Engkau tunjuk mewarisi karakter para sahabat tersebut ya Allah. Sehingga janji-Mu di surat An-Nur ayat 55, akhirnya kamilah orang-orang yang mewujudkannya ya Allah. Akhirnya kami memohon dan berdoa kepadamu, jadikan kami bala tentara-Mu di muka bumi ini ya Allah. Jadikan kami bala tentara-Mu di muka bumi ini ya Allah. Jadikan kami bala tentara-Mu di muka bumi ini ya Allah. Tambahkan kepintaran kami, tambahkan kecerdasan kami ya Allah. Sigap dan tangkaskanlah kami ya Allah. Bijaksanakan dan arifkanlah kami ya Rabbal Alamin. Kuatkan fisik kami ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah, kuatkan otak kami ya Allah. Tajamkan pandangan mata hati kami melihat dan menatap ke depan ya Rabbal Alamin. Tajamkan firasat kami ya Allah, sehingga kami selalu di atas petunjuk-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami untuk kekasih kami, kekasih-Mu ya Allah, Habibuna Sayyiduna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah, salam kami untuk-Mu. Ya Rasulullah, salawat kami untuk-Mu. Ya Rasulullah, jadilah Engkau menyapa wajah kami dengan senyum-Mu ya Allah. Jadilah Engkau mengusap rambut kami dengan tangan-Mu ya Allah. Jadilah Engkau menyebut nama kami kelak di sisi-Mu ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana amin. Ya Allah ya Rabbana amin. Ya Allah ya Rabbana amin. Ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Tolong saudara kami di Suria ya Allah. Tolong saudara kami di seluruh belahan bumi negara-negara Syam ya Allah. Tolong saudara kami di Afrika, Eropa, Amerika. Saudara kami di Xinjiang, saudara kami di Rohingya, saudara kami di Asia Tengah, Asia Tenggara, dan saudara kami seluruhnya di Indonesia. Allahumma Rabbana anta Rabbuna fa antal wakil, anta ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Rabbana, seluruh amal apapun yang kami lakukan, walaupun belum banyak, mohon diterima ya Rabbal Alamin, dan jadikan dalam catatan beserta pemberat timbangan amal soleh kami ya Allah. Baik mulut-mulut yang manis berbicara menyampaikan ayat-Mu dan hadis, atau melalui doa-doa yang kami lantunkan, atau rukuk dan sujud kami ya Allah, atau baca Quran kami, atau infak dan sedekah kami, terimalah seluruhnya ya Rabbana, dan berikanlah kepada kami bunganya berupa ketenangan hati, ketenangan pikiran, barokahnya hidup, barokahnya umur, dan barokahnya keluarga, serta barokahnya anak keturunan ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami seluruhnya adalah tokoh-tokoh pemenang Islam di masa yang akan datang ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.
Semoga Allah kabulkan doa kita barusan. Mudah-mudahan saudaraku seluruhnya diberi kekuatan dan panjang umur oleh Allah, dan kita bisa mengerjakan Islam ini satu persatu seperti kata Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz, selama saya masih hidup saya akan bimbing kalian sehingga kalian bisa mengamalkan Islam ini seluruhnya. Tapi kalau Allah panggil saya duluan, dan memang saya tidak berharap bisa berumur panjang, itu kata Umar bin Abdul Aziz, saya berharap kalian semuanya berjuang untuk bisa mengamalkan Islam sekuat tenaga kalian. Tutup umur kita, Islam sudah kita amalkan seluruhnya. Muslim kafah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat kenapa sih. Semoga Allah memberi pertemuan kita dan mencas kembali hati-hati kita yang mungkin sering lalai, hati-hati yang mungkin sering banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya. Dan apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah charger luar biasa bagi hati kita bisa untuk senantiasa kuat mengemban beban dakwah ini, karena dakwah ini jalannya sangat panjang dan berliku, dan kita butuh jamaah untuk bisa berperan seoptimal mungkin dari profesi apapun kita saat ini. Mudah-mudahan kiranya kami yang datang ke sini berlumuran dosa, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita sebelum kita berangkat ke Parimana Allah. Kemudian tidak lupa Ustaz, jazakallah buat tuan rumah yang sudah susah payah juga menerima menyempatkan waktu tenaganya menyambut kami. Mudah-mudahan setiap lelahnya lah ganti dengan sejuta kebaikan insyaallah. Dan mudah-mudahan juga kita doakan Maya sebentar lagi akan melahirkan insyaallah, mudah-mudahan selamat dan mendapatkan anak yang soleh-soleh insyaallah. Itu mungkin Ustaz Ya, lebih kurang 10 hari lagi insyaallah ya Mama. Insyaallah. Hitungan medisnya ya Ustaz. Din. Kemudian mohon izin